2133 0401 0220. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing mata kuliah ini, yaitu Bapak Khotua Samosir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum memasuki pembahasan tersebut, pertama-tama saya akan kembali menjelaskan tentang pengertian sistem, informasi, dan juga sistem informasi yang sebelumnya sudah kita bahas pada topik yang pertama atau materi yang pertama yang berjudul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, pengertian informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi para pemakainya. Pengertian sistem informasi sendiri secara umum ialah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan awal kita, yaitu pengertian dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Menurut Wijayanto pada tahun 2002, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, yang bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan, pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan semua fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Sistem informasi manajemen tergantung pada besar kecilnya organisasi. Terdapat 10 sistem informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, Accounting Information System. Sistem informasi pemasaran, Marketing Information System. Sistem informasi manajemen persediaan, Inventory Management Information System. Yang keempat, sistem informasi personalia, Personal Information System. Yang kelima, sistem informasi distribusi, Distribution Information System. Yang kelima, sistem informasi pembelian, Purchasing Information System. Yang ketujuh, sistem informasi kekayaan, Treasury Information System. Yang kedelapan, sistem informasi analisis kredit, Credit Analysis Information System. Yang kesembilan, sistem informasi penelitian dan pengembangan, Research and Development Information System. Yang kesepuluh, sistem informasi teknik, Engineering Information System. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, sistem informasi akuntansi hampir mewakili semua sistem informasi manajemen.
Atau dengan kata lain, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem yang terbesar dari sistem informasi manajemen. George M. Scott menyebutkan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar 30% sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses ialah transaksi akuntansi. Sedangkan untuk organisasi yang kecil, 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem yang terbesar dalam sistem informasi manajemen yang memegang peranan yang sangat penting. Sehingga, untuk mempelajari sistem informasi akuntansi, berarti harus mengerti tentang sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Sistem informasi akuntansi memiliki 4 fungsi utama. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 4 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemenkan data-data yang sudah ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi dan perusahaan dapat terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Saya akan menjelaskan tujuan sistem informasi manajemen terlebih dahulu. Tujuan utama sistem informasi manajemen ialah menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Tujuan yang ketiga ialah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya harus memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya ialah tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi ialah suatu komponen yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi dan mengambil keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Memproses data menjadi input informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan ataupun transaksi non-keuangan yang secara langsung memengaruhi laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem.
Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, sistem informasi manajemen tidak bisa terlepas dari sistem informasi akuntansi. Keduanya saling terkait. Hubungan di antara keduanya antara lain: dalam sistem informasi manajemen, database sebagian besar diperoleh dari sistem informasi akuntansi. Sehingga, dalam proses pengolahannya, dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari sistem informasi akuntansi dan masalah yang lain. Yang kedua, apabila perusahaan menginginkan perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen dalam pengerjaannya. Setiap instansi dan bagian dalam perusahaan, termasuk sistem informasi manajemen, pasti mempunyai hubungan dengan sistem informasi akuntansi, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen merupakan perkembangan dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen lahir setelah sistem informasi akuntansi ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan, sistem informasi manajemen terlahir karena adanya sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan tentang persamaan dan perbedaan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen tentu saja mempunyai persamaan. Dan persamaan itu ada dua. Apa saja? Yang pertama, sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada di perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk diberikan solusi dalam masalah tersebut. Walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan tersebut sedikit. Dan yang kedua ialah sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya, dan juga sama-sama merupakan subsistem dari CBIS atau Computer Based Information System. Selanjutnya, perbedaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Jika tadi persamaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi ada dua, sekarang perbedaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi ada 4. Apa sajakah itu? Yang pertama, sistem informasi akuntansi berkewajiban memberikan informasi kepada lingkungan, sedangkan sistem informasi manajemen tidak. Sistem informasi manajemen hanyalah merupakan usaha seorganisasi. Sistem informasi akuntansi hanya membahas tentang informasi akuntansi saja, sedangkan sistem informasi manajemen hampir membahas semua masalah dan dicari pemecahannya. Yang ketiga, output sistem informasi akuntansi masih luas.
bisa dijadikan bahan untuk manajer dan juga sumber data bagi yang lainnya. Sedangkan sistem informasi manajemen hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Sistem informasi akuntansi lebih berorientasi kepada data, sedangkan sistem informasi manajemen lebih berorientasi kepada informasi. Kesimpulan dari materi hari ini ialah sistem informasi akuntansi ialah subsistem terbesar dari sistem informasi manajemen, sehingga untuk mengerti sistem informasi akuntansi berarti harus mengetahui sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Pada dasarnya, fungsi dan tujuan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen adalah sama. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen sama-sama mencari masalah dan informasi untuk diberikan kepada manajer agar dicari pemecahannya. Walaupun kontribusi yang diberikan sistem informasi akuntansi sedikit. Dan juga sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen sama-sama menggunakan komputer dalam sistemnya. Dan juga sama-sama merupakan subsistem dari CBIS atau Computer Based Information System. Perbedaannya di lingkungan informasi yang disampaikan, dan orientasi. Sedangkan dari segi output, sistem informasi akuntansi lebih luas dibandingkan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen hanya menyediakan informasi untuk manajer dan pihak dalam perusahaan. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan hari ini tentang materi yang berjudul Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berjudul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem. Terima kasih.